Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Sekarang kita masuk ke topik kedua mengenai kebijakan DAK di tahun 2022. Untuk mengingatkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ya, jadi DAK itu adalah program yang menyambungkan kebutuhan daerah dan prioritas pusat. Masuk ke halaman 24. Dan kita masuk ke topik DAK fisik. Jadi DAK fisik itu ada 3 arah kebijakan kita untuk DAK fisik di tahun 2022. Yang pertama adalah untuk memastikan akses, ya, memastikan akses dan pemerataan kualitas pendidikan. Ya. Dan yang kedua adalah untuk memastikan bahwa ada pemenuhan standar minimal di sekolah-sekolah kita dari Sabang sampai Merauke. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan investasi-investasi fisik yang akan meningkatkan kemampuan numerasi, literasi, dan kesuksesan siswa-siswa di dalam sekolah kita. Ya. Jadi satu adalah akses, dua adalah memenuhi standar minimal, dan ketiga adalah peningkatan kualitas. Untuk tahun 2022, kita mengutamakan 2 hal. Jadinya seperti arahan Pak Presiden harus fokus dan tidak tercecer-cecer di berbagai macam program. Kita fokus pada 2 hal. Yang pertama adalah penyediaan sarana pendidikan TIK, yaitu program digitalisasi sekolah kita, yang akan di tahun-tahun ke depan ini akan selalu memberikan kapabilitas, ya, ini adalah infrastruktur dasar untuk anak-anak dan guru-guru kita untuk belajar. Dan yang kedua adalah untuk rehabilitasi dan pembangunan prasarana, ya, terutama banyak sekali sekolah-sekolah kita yang standar minimalnya tidak memadai dan banyak sekali kerusakan yang mengganggu proses pembelajaran. Jadi 2 hal ini saja menjadi fokus di tahun 2022. Satu untuk membenarkan standar minimum, yang satunya lagi adalah untuk meningkatkan. Jadi dua-duanya kita permasalahan tersebut bisa dibantu dengan strategi yang lebih sederhana tapi lebih terfokus juga. Ada beberapa kriteria untuk sekolah yang dapat mengajukan DAK fisik di tahun 2022, ya. Jadinya jenis satuan pendidikannya hampir semua bisa mengajukan untuk PAUD, tapi harus TK. Akreditasi untuk PAUD harus akreditasi A dan B, tapi untuk selanjutnya hampir semuanya dengan akreditasi apapun bisa mengajukan DAK fisik. Ya, ada beberapa lagi seperti harus mengisi SMA, harus mengisi Dapodik selama 2 tahun, harus sudah mendapat BOS atau BOP, dan ada jumlah minimal, jumlah siswa selain daripada daerah-daerah afirmasi, ya. Dan minimal jumlah siswanya adalah untuk PAUD ada 24 anak, dan yang untuk yang lainnya 60 murid, ya. Untuk PKBM dan SKB minimal 40 murid. Ini untuk memastikan bahwa benar-benar ada minimum jumlah murid dan ini benar-benar sekolah gitu. Tentunya ada pengecualian di daerah-daerah afirmasi. Dan minimal untuk rehabilitasi ruang belajar minimal itu rusak sedang. Dan untuk pembangunan ruang kelas baru ini terfokus kepada daerah-daerah tertentu. Ada kriteria teknis juga
untuk peralatan dan prasarana, ini ada beberapa hal yang teknis. Untuk mendapatkan bantuan TIK, sekolah itu harus belum memiliki komputer, minimal 15, memiliki akses listrik dan internet tentunya harus, tidak menerima bantuan TIK dari Kemdikbudristek di tahun sebelumnya, dan tidak menerima bantuan TIK dari DAK Fisik di tahun 2020-2021. Jadi kita benar-benar ingin fokus kepada sekolah-sekolah yang belum punya inisiatif pengadaan TIK dari yang sebelumnya, biar tidak tumpang tindih. Dan peralatan praktek siswa ini kita fokuskan kepada SMK dengan kompetensi keahlian yang sudah diprioritaskan, dan bantuan sarana ini untuk sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan. Untuk rehabilitasi sekolah, kriterianya adalah sekolah mengupload lembar kerja hasil penilaian Pemda sesuai lembar kerja dari Kementerian PUPera. Ya, jadi ini merupakan mekanisme cross checking untuk memastikan bahwa yang mendapatkan bantuan tepat sasaran. Dan untuk prasarana, kriterianya adalah memiliki indeks ketuntasan ketersediaan prasarana sesuai SNP di bawah 1, artinya belum tuntas. Dan untuk ruang praktek siswa difokuskan pada SMK dengan kompetensi keahlian yang sudah diprioritaskan. Pada saat ini adalah total lini masa perencanaan DAK Fisik di tahun 2022. Kita saat ini adalah masuk tahap sinkronisasi dan harmonisasi bersama daerah. Jadi ini kita sedang dalam proses berdiskusi dengan masing-masing daerah, mereka punya proposal, kita punya prioritas, dan kita sedang dalam proses menemukan kompromi di antara dua objektif tersebut. Berikut. Ini adalah sandingan garis besar antara proposal dari daerah dengan proses penilaian sementara. Jadi kita menerima proposal dengan jumlah yang sangat besar. Yang sudah kami terima dari proposal itu, ya, itu sekitar 19,381 triliun. Dan yang masih didiskusikan itu sebesar sisanya, yaitu 47,123 triliun. Ya, tapi kita saat ini dan didiskusikan itu sebenarnya nilai usulan yang sesuai dengan kriteria, tapi masih perlu konfirmasi dengan pemerintah daerah. Dapat digunakan sebagai cadangan dalam proses sinkronisasi. Ya. Jadi ini adalah proses yang sedang berjalan sekarang untuk memastikan bahwa dua-dua objektif prioritas pemerintah pusat dan kebutuhan daerah benar-benar cocok. Untuk topik terakhir adalah DAK non-fisik bidang pendidikan tahun 2022. Ada 4 arah kebijakan DAK non-fisik di tahun 2022. Ya, yang pertama adalah kita di tahun 2020 dana BOS sudah ditransfer langsung ke sekolah, rekening sekolah, dan ini merupakan salah satu program atau perubahan kebijakan tersukses kita dalam transformasi penganggaran pendidikan. Jadi kita ingin melakukan yang sama untuk PAUD, untuk BOP PAUD sekarang. Kita ingin melanjutkan kesuksesan dengan BOS dengan BOP PAUD. Yang kedua adalah kita ingin juga untuk BOP juga mengikuti kebijakan dana BOS majemuk yang kita lakukan tahun ini. Ya, artinya BOP PAUD juga majemuk sesuai kebutuhan daerah, sesuai dengan indeks kemahalan seperti yang Bapak Ibu tahu. Itu adalah salah satu kebijakan yang pro keadilan, bukan pro keseragaman. Dan arah kebijakan ketiga adalah pelanjutan penggunaan BOS dan BOP PAUD secara fleksibel. Ini juga merupakan suatu terobosan yang sangat membantu para kepala sekolah di daerah-daerah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan yang keempat adalah sasaran tunjangan guru tahun 2022 untuk mempertimbangkan guru P3K yang diterima tahun 2021. Jadi ini 4 arah kebijakan DAK non-fisik.
Di tahun 2020 kita sudah menyalurkan rekening BOS langsung menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah. Nah, ini yang dampaknya cukup luar biasa ini. Mengurangi hambatan rata-rata 32% atau sekitar 3 minggu lebih cepat. Itu rata-rata. Jadi bayangkan jumlah sekolah yang di atas itu yang mendapatkan 4 minggu, 5 minggu lebih cepat dari biasanya. Jadi ini suatu pencapaian yang luar biasa dan ini sangat membantu kepala sekolah dan juga orang tua di daerah yang biasanya harus menalangi dulu dana ini untuk murid-muridnya. Dan berdasarkan survei kita, 85,5% responden sekolah, artinya kepala sekolah, dan 96,1% responden Pemda memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah ini kalau tidak memudahkan, mereka menjawab sangat memudahkan. Jadi inilah alasan kenapa kita ingin melakukan ini untuk BOP PAUD, ya, karena sudah mendapatkan evidence, mendapatkan data bahwa ini merupakan suatu perubahan yang penting. Dan di tahun 2022 selain BOS, nilai satuan BOP PAUD dan kesetaraan juga mau kita samakan dengan BOS tahun ini. Artinya majemuk, ya. Satuan biaya BOP tahun 2022 kita ingin menghitungnya berdasarkan indeks kemahalan konstruksi, ya, dan indeks peserta didik di tiap wilayah kabupaten dan kota. Hanya mengingatkan saja ini persis sama kayak BOS tahun ini, di mana kita benar-benar memikirkan sebenarnya biaya atau indeks kemahalan di daerah itu tuh seperti apa. Karena untuk memberikan atau biaya-biaya baik bukan hanya konstruksi, biaya mengirim barang, biaya membeli alat, biaya dasar untuk bukan hanya konstruksi tapi segala jenis bentuk pembiayaan yang dibutuhkan sekolah itu luar biasa variatifnya, tergantung daerahnya gitu. Dan kita kalau memberikan angka yang seragam itu artinya kita tidak memikirkan kebutuhan masing-masing sekolah. Makanya ini yang mau kita laksanakan untuk BOP juga. Berikut. Dan kita akan memastikan bahwa baik BOS maupun BOP PAUD, BOP kesetaraan, itu semuanya fleksibel penggunaannya. Apalagi sekarang, di mana ada berbagai macam, ada keberagaman kebutuhan yang sedang terjadi sekarang. Ada sekolah-sekolah yang sudah siap tatap muka, mereka membutuhkannya untuk itu. Ada sekolah-sekolah yang harus mengejar ketertinggalan mereka di numerasi dan literasi, ya. Ada dan berbagai macam kebutuhan lain. Jadi penggunaan BOS, BOP PAUD dan BOP kesetaraan ini bisa untuk berbagai jenis fungsi. Kita ingin maksimalkan fleksibilitas bagi setiap sekolah, memberikan kepala sekolahnya kemerdekaan untuk menentukan, tapi menunya tentunya dari yang kita sebut, tapi menunya itu kita perlebar. Apalagi dengan semua sekolah membutuhkan preparasi dan terus menjaga protokol kesehatan selama tatap muka. Ini luar biasa pentingnya. Jadi tahun depan pun pasti sekolah, walaupun kami harapkan tatap muka, tetap saja mereka harus mengeluarkan biaya untuk terus membimbing protokol kesehatan yang ketat. Berikut. Kami melihat juga salah satu platform digital kami yang sangat sukses itu adalah Siplah, sudah menerima 2 penghargaan baik dari KPK dan LKPP, dan ini menunjukkan apa yang telah terjadi di masa pandemi ini dengan berbagai macam penyempurnaan yang sudah kita lakukan. Luar biasa, peningkatan penggunaan pengadaan online melalui platform Siplah di masa pandemi ini benar-benar mendorong digitalisasi sekolah dan juga mendorong penggunaan dana BOS dengan jauh lebih efisien dan transparan. Ya, kita melihat peningkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya sebesar ini. 146,961 ribu, ya, 146.961 sekolah yang sudah menggunakan Siplah, dan kelihatannya angka ini terus meningkat. Di tahun 2021, Siplah telah bertransformasi. Bagi Bapak Ibu yang melihat Merdeka Belajar episode terakhir kita, ini adalah transformasi Siplah yang telah kita lakukan, di mana
sekolah itu semakin aman berbelanja. Jadi alur pembelajaran dijamin sesuai peraturan, jadi kepala sekolah tidak perlu takut lagi atau panik dengan adanya berbagai macam ancaman dari oknum-oknum bahwa dia tidak mengikuti aturan yang ada. Setiap kali saya ke daerah, ini satu hal yang saya terus dititipkan oleh berbagai macam kepala sekolah dan guru-guru, dibilang kami sangat tidak bisa percaya diri pada saat melakukan pengadaan, ya, karena berbagai macam pihak mendatangi kita, mencoba mencari kesalahan administratif kita, sampai gimana mau fokus kepada guru-gurunya kalau mereka selalu terasa terancam. Jadi dengan kepala sekolah diberikan kemerdekaan dari ini melalui pembelanjaan melalui Siplah, ini akan mengamankan mereka agar mereka bisa fokus kepada mentoring guru-guru mereka. Ada jauh lebih banyak pilihan mitra pasar yang kita sediakan, dan ada banyak fitur sama seperti kalau kita menggunakan e-commerce atau marketplace, itu kita tambahkan fitur-fitur tersebut. Seperti pembatalan transaksi, ada fitur aduan, ada dashboard, sekarang semua kepala sekolah bisa memantau di mana status barang saya, dan lain-lain. Dan juga penyedia pun atau supplier atau vendor juga merasa lebih nyaman berjualan. Ya, pendaftaran hanya 1x24 jam, ada pengecekan pembayaran yang otomatis, pembayaran diterima 1x24 jam biar mereka nggak takut selalu apakah mereka akan dibayar apa tidak. Dan kita menciptakan escrow atau suatu jaminan keuangan untuk memastikan hanya kalau barangnya benar-benar tepat dan bukan barang fiktif, baru pembayaran dan transaksi itu terjadi. Jadi ini adalah salah satu contoh peningkatan efisiensi transparansi melalui teknologi yang telah kita lakukan untuk memastikan penyaluran dan penggunaan dana BOS menjadi lebih baik. Ya. Dan anggaran aneka tunjangan guru ini turun dibandingkan 2021, tapi ini disebabkan karena banyaknya guru yang pensiun. Ya. Tapi kami sudah memperhitungkan guru P3K yang diterima di tahun 2021. Ya, ini turun dari 57,399 triliun menjadi 55,456 triliun. Dan untuk halaman yang terakhir, di sini ada pembagian pagu indikatif DAK non-fisik bidang pendidikan tahun 2022, ya, di mana kita ada semua 7 jenis DAK non-fisik, yaitu BOS, itu yang terbesar, yang kita semua sudah tahu, dan BOP PAUD, ya, yang tentunya akan kita salurkan langsung ke sekolah, dan juga menggunakan fleksibilitas dan kebijakan majemuk yang pro keadilan, bukan keseragaman, BOP pendidikan kesetaraan, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru di daerah khusus, dan BOP museum dan taman budaya. Jadi totalnya ini sebesar 115,018 triliun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di saat ini mengenai rencana Kemdikbudristek tahun 2022. Walaupun ada banyak sekali aspirasi kami yang mungkin belum bisa tercapai di tahun 2022, tapi ini akan memastikan penting dan transisi keluar dari pandemi ini terus jadi prioritas kita agar kita punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan kita yang disebabkan oleh pandemi ini. Jadi saya rasa dengan melakukan optimalisasi anggaran kita, terutama pemotongan berbagai macam anggaran kegiatan Kemdikbudristek, kami masih bisa menjalankan program Merdeka Belajar kita secara lumayan efektif gitu. Tapi kami mohon sekali dukungan dari Komisi 10 untuk juga membantu memperjuangkan defisit anggaran kita di Banggar juga, sehingga ini harapannya kita masih punya harapan bahwa ini bisa meningkat. Jadi mohon dukungan Komisi 10 di sini, tapi kalau tidak pun tercapai, kami akan melaksanakan anggaran ini sebaik mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.